Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis, yang dimana kami beranggotan yang pertama ada Aida Syafitri, Fadilah Khairani, dan Wildan Sitorus. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran inquiry. Baiklah, untuk pemateri pertama ada Saudari Wildan Sitorus. Untuk pemateri kedua yaitu ada Fadilah Khairani, saya sendiri sekaligus menjadi moderator. Dan untuk pemateri ketiga ada Saudari Aida Syafitri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pemateri pertama menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Sitorus, NIM 0301201120. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian strategi pembelajaran inquiry. Tentunya, kita selalu mendengar istilah strategi, baik itu di dalam dunia pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dulunya istilah strategi ini hanya digunakan di dalam dunia militer atau peperangan saja. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, istilah strategi diadopsi ke dalam dunia pendidikan, sehingga dikenal atau disebut sebagai strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, istilah strategi dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kemudian terkait mengenai inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris, yakni inquiry, yang artinya ialah pertanyaan, penyelidikan, dan pemeriksaan. Sehingga strategi pembelajaran inquiry dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses pembelajaran yang menekankan terhadap proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menentukan sendiri jawaban terkait masalah yang dipertanyakan. Kemudian perlu juga diketahui bahwa strategi pembelajaran inquiry ini banyak dipengaruhi oleh aliran belajar kognitif yang dipelopori oleh Piaget. Serta terdapat juga salah satu teori yang menjadi dasar dari strategi pembelajaran inquiry. Teori tersebut bernama konstruktivisme. Sehingga dapat kita pahami bersama bahwa strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang berpusat atau berpatokan terhadap peserta didik. Mungkin hanya ini penjelasan singkat saya mengenai pengertian strategi pembelajaran inquiry. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin membahas tentang langkah-langkah melaksanakan strategi pembelajaran inquiry. Ada beberapa langkah-langkah dalam melaksanakan strategi pembelajaran inquiry sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Pada langkah ini guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran dengan cara merangsang serta mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Yang kedua ada merumuskan masalah. Di sini guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki tersebut. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir tersebut dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira, atau sering disebut berhipotesis dari suatu permasalahan. Yang keempat ada mengumpulkan data. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual.
Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Yang kelima ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh. Yang terakhir ada merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Kadang, banyaknya jawaban yang diperoleh menyebabkan kesimpulan yang diputuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, guru mampu menunjukkan pada siswa data yang relevan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Syafitri. Saya pemateri ketiga yang akan membahas apa sih kelebihan serta kekurangan pembelajaran inquiry di dalam kelas. Menurut pendapat Sanjaya, kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran inquiry itu dianggap bermakna. Mengapa demikian? Ya karena di dalam pembelajaran inquiry itu aspeknya menyeluruh, baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan ketiga aspek tersebut berkembang secara seimbang. Nah, yang kedua, peserta didik itu mampu menerapkan pembelajaran strategi inquiry di dalam kelas. Nah, yang ketiga, adanya pembelajaran inquiry di dalam kelas dapat merubah pola pikir yang baik bagi peserta didik dari pengalaman siswa sebelumnya. Nah, yang keempat, peserta didik akan memiliki intelektual yang tinggi. Selanjutnya ada pula kelemahan dari pembelajaran inquiry. Di antaranya, yang pertama, dalam menerapkan pembelajaran inquiry memerlukan waktu yang panjang, sehingga berakibat bagi guru sulit untuk menyesuaikan waktu dan materi yang akan diajarkan dalam satu semester. Nah, yang kedua, keberhasilan peserta didik sulit untuk dikontrol karena tidak adanya pengawasan dari guru. Nah, yang ketiga, pembelajaran inquiry sulit untuk diterapkan. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian strategi pembelajaran inquiry, langkah-langkah melaksanakan pembelajaran inquiry, dan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Kami dari kelompok 1, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.